Halo guys, selamat datang di channel 2 Mahasiswa. Oke guys, di video kali ini gue akan bahas tentang gue akan membahas tentang materi-materi yang sering keluar di UTBK SBMPTN. Jadi ini buat persiapan kalian ya untuk mengikuti SBMPTN 2021. Kan perlu kalian ketahui juga kan UTBK itu ada dua subbab tes, ada TPS sama TKA. Dimana untuk tes TPS itu yaitu adalah tes potensi skolastik, dimana di tes TPS itu ada penalaran umum, pemahaman baca dan menulis, ada lagi pengetahuan umum, dan ada lagi pengetahuan kuantitatif gitu. Dan itu untuk materi TPS itu bisa kalian pelajari karena kan bersifat umum dan juga ya pokoknya bisa kalian pelajari itu sambil berlatih soal. Sementara untuk TKA-nya, untuk subtes yang kedua yaitu TKA, tes kemampuan akademik, itu merupakan subtes yang berisikan tentang tes tentang materi-materi yang kalian pelajari di SMA gitu. Tapi untuk peminatannya saja, contoh untuk saintek itu ada kimia, biologi, fisika, dan juga matematika saintek. Dan untuk soshum itu ada geografi, sejarah Indo, ekonomi, dan sosiologi. Nah, jadi untuk TKA ini wajib banget kalian persiapkan karena aku tahu kalian pasti pada lupa kan materi-materi di SMA, terutama materi-materi kelas 10, kelas 11 itu pasti udah lupa gitu. Jadi untuk semuanya yang masih bingung atau bingung itu aku harus belajar dari mana dulu, wajib tonton video ini sampai habis. Let's get to video. Diam! Oke, lanjut ya untuk materi-materi yang akan keluar itu nanti kalian bisa membagi bab-bab di materi tersebut ke dalam 4 bagian ini. Yang pertama yaitu ada sering dan mudah, terus sering dan sulit, jarang dan mudah, serta jarang dan sulit. Nah, untuk yang pertama aku akan membahas tentang rumpun saintek terlebih dahulu ya. Kan sebagaimana kalian tahu di saintek itu ada 4 sub TKA, yaitu ada biologi, fisika, kimia, dan matematika saintek. Jadi langsung aja untuk yang pertama yaitu pelajaran biologi. Di biologi tersendiri aku sudah membaginya ke 4 tingkatan kesulitan dan keseringan materi ini muncul gitu. Jadi untuk kategori yang pertama di biologi, untuk kategori sering dan mudah itu artinya jadi materi ini tuh sering keluar dan juga mudah gitu. Yang pertama itu ada mikroorganisme, kemudian ada animalia, kemudian ada anatomi tumbuhan, kemudian ada respirasi sel, kemudian ada fotosintesis, kemudian evolusi, dan yang terakhir bioteknologi. Itu buat subtes biologi yang sering keluar dan juga mudah gitu. Jadi kalian bisa memaksimalkan di 6 subtes ini. Kemudian untuk ketingkatan yang kedua yaitu ada sering dan sulit. Yang pertama itu ada hereditas, yang kedua ada komponen ekosistem dan interaksi organisme, yang selanjutnya ada pencemaran lingkungan, kemudian sistem tubuh manusia, kemudian ada taksonomi tumbuhan. Nah, itu bidang biologi yang sering dan sulit. Sering keluar tapi sulit juga. Kemudian ketingkatan yang selanjutnya yaitu ada jarang dan mudah. Yang pertama itu ada pendahuluan dan klasifikasi. Yang kedua ada keanekaragaman hayati. Yang selanjutnya ada reproduksi tumbuhan. Yang selanjutnya ada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Selanjutnya ada gametogenesis.
Selanjutnya ada mutasi. Nah, itu untuk pelajaran biologi kategori jarang dan mudah. Untuk selanjutnya yaitu ada jarang dan sulit. Mungkin kalian untuk tingkatan yang ini boleh di skip ya, untuk tidak dipelajari secara serius, tapi nggak ada salahnya kalian mempelajari. Yang pertama itu ada jaringan hewan, daur biogeokimia, struktur fungsi sel, substansi genetik, sintesis tumbuhan, dan reproduksi sel. Gitu. Jadi tadi ya, ini untuk pelajaran biologi. Sekali lagi aku membagi biar mudah gitu, biar mudah menghafalnya. Aku membagi tingkatannya itu ke 4 tingkatan, yaitu ada sering dan mudah, sering dan sulit, jarang dan mudah, dan jarang dan sulit. Untuk selanjutnya pelajaran fisika. Untuk kategori yang pertama yaitu sering dan mudah ada listrik dinamis, arus DC. Kemudian ada kinematika gerak lurus. Kemudian ada hukum Newton. Kemudian ada gelombang berjalan stasioner dan bunyi. Kemudian ada relativitas. Kemudian fisika modern, optika geometri, dan elastisitas dan fluida. Itu untuk fisika kategori sering dan mudah. Yang kedua, sering dan sulit. Itu ada induksi elektromagnetik, dinamika gerak lurus, listrik statis, termodinamika, optik fisis, gerak harmonis sederhana, dan gravitasi. Kemudian untuk jarang dan mudah. Yang pertama ada teori kinetik, fisika inti, kalor dan perpindahan kalor, suhu dan pemuaian, gelombang elektromagnetik, besaran satuan dan dimensi, kinematika gerak rotasi, dan listrik dinamis AC atau AC. Kemudian untuk tingkatan berikutnya itu ada jarang dan sulit. Ada gaya magnet, fisika atom, alat optik, keseimbangan pusat massa, dan dinamika gerak rotasi. Itu untuk pelajaran fisika. Sekarang untuk pelajaran kimia. Kategori sering dan mudah. Yang pertama ada stoiklometri 1. Ikatan kimia, kinetika kimia, keseimbangan kimia, asam basa, sifat koligatif, redoks 1, dan kimia organik. Itu untuk kategori sering dan mudah. Kemudian untuk kategori sering dan sulit. Stoikiometri 2, termokimia, hidrolisis dan buffer, keseimbangan larutan, redoks 2, dan elektrokimia. Kemudian untuk jarang dan mudah. Ada struktur atom, sistem periodik, kimia unsur, biokimia, kimia inti, kimia koloid, dan lingkungan. Kemudian untuk jarang dan sulitnya aku nggak masukin list ya, karena menurut aku pelajaran kimia itu termasuk mudah gitu ya, maksudnya sombong amat ya bisa lewat secara logika asalkan kalian paham konsep-konsep asal kalian paham konsep-konsep umum dari materi kimia gitu. Jadi untuk kategori jarang dan sulit aku tidak isi ya. Kemudian yang terakhir untuk matematika saintek. Untuk kategori sering dan mudah ada limit fungsi, suku banyak, turunan fungsi, transformasi geometri, barisan dan deret, kemudian ada terakhir ada vektor. Itu untuk kategori sering dan mudah. Kemudian untuk kategori sering dan sulit ada 3 dimensi, integral, trigonometri, dan
peluang. Itu untuk kategori sering dan sulit. Kemudian ada jarang dan mudah. Yang pertama itu ada sistem persamaan, persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, eksponen, logaritma, dan komposisi fungsi dan inverse. Itu untuk kategori jarang dan mudah. Kemudian kategori jarang dan sulit. Itu ada irisan kerucut, fungsi irasional, dan pertidaksamaan. Jadi, itu merupakan materi-materi saintek yang sering keluar atau yang harus kalian pelajari untuk menghadapi UTBK 2021. Dan tipsnya adalah buat kalian semua, dari aku, pelajari dulu yang sering dan mudah dan sering dan sulit. Itu pelajari dulu pokoknya. Maksimalkan dulu. Karena kan persiapan kalian tinggal beberapa bulan lagi ya. Kurang lebih 3 bulanan lagi lah. Jadi yang harus kalian kuasai terlebih dahulu adalah sering dan mudah. Kemudian setelah kalian menguasai sering dan mudah, kemudian sering dan sulit, lalu ke jarang dan mudah. Jadi itu untuk kenapa aku masukin ke jarang dan mudah. Jadi untuk antisipasi kalian gitu. Ditakutkan materi yang jarang dan mudah ini ada gitu. Kemudian yang terakhir itu ada jarang dan sulit. Nah, ini buat jarang dan sulit boleh kalian pelajari ataupun kalian boleh skip. Karena aku juga udah melakukan survei dan tanya-tanya ke kakak-kakak tingkat aku. Jarang dan sulit ini, kategori jarang dan sulit ini mungkin hanya beberapa soal aja gitu, nggak dominan gitu. Dan juga di setiap TO juga aku nggak pernah nemu soal yang aku masukkan ke jarang dan sulit. Jadi untuk kategori jarang dan sulit boleh kalian lewati aja atau hanya mengenal saja. Tapi lebih baik kalian menguasai keempat tingkatan tadi, ke sering dan mudah, sering dan sulit, jarang dan mudah, jarang dan sulit. Itu kalau lebih bagusnya lagi itu kalian kuasai semuanya. Oke, mungkin itu untuk saintek ya. Dan untuk sosum aku akan pisahkan ke video yang lain karena durasinya akan cukup panjang banget. Jadi buat kalian semuanya, UTBK tinggal beberapa bulan lagi. Ayo ambis gitu ya, ayo semangat. Karena sekarang itu kan pelajaran online dan aku juga ngerasain gimana materi di bawah belajar online itu susah gitu. Jadi buat semuanya semangat dan selamat menghafal. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh iya, buat semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe, and share ke teman-teman kalian semuanya agar teman-teman kalian tuh tahu gitu belajar materi harus dari mana dulu gitu. Jadi see you the next video.